Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang apa pendapat kalian jika Allah memudahkan kalian untuk punya uang 1 miliar, tidak tahu caranya Allah, ya kan? Itu hanya mimpi ya, bayangan aja. Apa kan? Namanya juga belum dapat, kan bayangkan. Tahu-tahu bisa enggaknya itu urusan Allah. Tapi kalau lihat orang yang punya ilmunya untuk mendapatkan, pasti mudah uang segitu ya, uang 1 miliar bagi mungkin investor, orang-orang kaya yang punya ilmu tentang investasi, saham dan seterusnya mungkin. Tapi karena kita bukan seorang investor, kita belum tahu ilmunya, mungkin suatu saat mungkin ya. Tapi nggak tahu lah ya, ilmu seperti itu kan harus belajar ya. Sekarang lanjut aja yang bahas yang ringan-ringan aja, yang andai kata punya. Kita kan bilang andai kata kan boleh mengandaikan yang belum terjadi, boleh. Yang tidak boleh kan andai kata yang sudah terjadi. Yang boleh kalau sudah terjadi terus menimpa kita, ternyata nggak sesuai kita inginkan, kan doanya kan qadarullah wa masyafa'ala, itu kan doanya. Semua ini telah Allah takdirkan dan kita ridha dengan takdir Allah. Semoga takdir yang Allah berikan pada kita itu semuanya baik, walaupun yang kita rasakan kok seperti ini itu kok gurundel, tapi doanya di lisan tuh semoga takdir yang Allah berikan pada kita itu semuanya baik. Karena ada doanya was'aluka anta ja'ala kulla qada'in qadaita li khair. Ya, kita lanjut ke yang tadi ya. Gimana kalau kita pengen punya 1 miliar? Ya mungkin di antara teman-teman ada yang ingin punya rumah, dan itu bagus, tidak ada masalah. Karena istri saya sendiri kalau ditanya, ya insya Allah jawabannya ingin punya rumah kan gitu. Itu bagus. Kok gaji dulu? Ya kan nggak ada masalah. Karena mungkin di sisi lain orang membutuhkan rumah itu agar tidak berat kan, mikir biaya ngontrak, biaya kos, kan harus mikir kan. Terus makan sehari-hari dengan anak, SPP anak, baju anak, dan seterusnya. Mungkin sebagian orang berpikir ke arah situ, banyak kan, bukan hanya sedikit. Dari situ jangan mencela orang yang kalau dapat uang sekian dan sekian, misalkan 1 miliar itu ingin punya rumah, ingin beli tanah rumah di satu daerah tertentu mungkin murah 1M, tapi di satu daerah yang lain bisa jadi 1M itu kecil. Tergantung tinggalnya di mana. Kalau di desa kayak tempat saya tinggal ya sudah cukup itu 1 miliar bikin beli tanah. Memang rata di sini itu 500 juta, 600 juta, bahkan ada yang 800 juta tergantung luas tidaknya. Ada juga yang 200 juta, 250. Tinggal nasib-nasiban. Kalau di Leran itu memang harganya mahal-mahal. Kalau di Wangun itu murah-murah. Yang di pinggir jalan itu apalagi, ya Allah. Jadi prinsipnya adalah ini semua bumi Allah. Qadarullah, di setiap bagiannya tentu harganya beda-beda, ada hikmahnya. Jadi teman-teman jangan mencela ya kalau ada orang yang seperti itu. Assalamualaikum. Jangan mencela ya kalau ada orang yang ingin punya rumah meskipun belum haji, karena itu bukan terlarang, bukan tercela, dan itu baik, dan itu tidak ada masalah. Nah, kalau sayanya pribadi, karena saya ingin haji, istri saya juga ingin haji, tapi juga ingin rumah. Tapi kalau dipilih haji atau rumah dulu, karena beliau berharap punya rumah dalam waktu dekat ini. Karena apa? Karena kalau ngontrak ngekos kan mikir biaya ngontrak dan kos, ya kan? Tapi kalau nanti haji terus nggak punya rumah gimana? Gitu kan ada orang punya pengen kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi ya beda dengan istri. Saya ingin haji dulu, tapi bersama istri. Kalau haji sendiri gimana? Haji suami istri lah kan. Haji tanpa antri sampai 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Ya, haji dalam waktu dekat, entah 3 tahun gitu kan, 5 tahun gitu kan, tak lama-lama. Tapi siapa yang berangkat kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Sebab kalau kita minta kepada manusia itu kita rendah banget, dicela, dihina, dicaci maki, katakan minta dan sebagainya. Kalau kita minta sama Allah, justru Allah sangat senang. Kalau kita minta, justru Allah senang. Saya berarti ya, saya nangis. Kalau kita minta sama Allah, justru Allah semakin senang.
Karena Allah sendiri pernah menyampaikan pula kalau seorang hamba ini kalau nggak minta justru Allah menganggapnya sebagai sombong. Dia menyombongkan diri pada Allah itu maha kaya. Kalau seorang hamba itu minta di saat mungkin sholat 5 waktunya, saat sujud itu boleh kita minta, makanya sujud jangan cepet-cepet, lama-lama juga jangan, kasihan yang tua-tua, yang sakit-sakit, yang sakit ringan misalkan ingin segera pulang. Kalau sakit berat kan boleh sholat di rumah. Laki-laki nih bahasnya nih, afdolnya sholat laki-laki, utama sholat laki-laki itu bukan di rumah tapi di masjid. Masjid lebih utama, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Artinya sangat diketekankan, kecuali kita sakit ya di rumah. Bahkan ada di rumah sakit banyak sekali. Semoga saudara-saudara kita di rumah sakit diberi kesembuhan ya, bisa sholat di masjid kembali yang laki-laki. Jangan perempuan boleh sholat di masjid, tapi lebih utama sholat di rumah. Itu sebagian Nabi sendiri yang mengatakan afdal sholatul mar'ati fi baitiha, sebaik-baik sholat perempuan itu di rumahnya. Ini kan perkataan ini saya ingat saya hafal, walaupun saya bukan ustadz tetap saya hafalkan. Ini perkataan perkataan Rasulullah SAW tentang sebaik-baik utama sholat perempuan itu di rumahnya. Tapi jangan melarang wanita jika datang ke masjid, jangan dilarang. Kalau Jumat ya namanya laki-laki, ada kata perempuan mau ikut sholat Jumat boleh. Kalau sebagian yang mengatakan nggak usah, tapi kalau tanya boleh, dapat pahala. Tapi sholat Jumat itu adalah syariatnya itu untuk laki-laki. Sholatnya laki-laki, sholat Jumat di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah itu boleh itu kalau sakit. Tapi kalau sholat Jumat tetap yang namanya sholat Jumat itu di masjid, bukan di rumah. Bahas tentang bayangkan punya uang 1 miliar bisa untuk haji atau beli rumah, itulah dilemanya. Dan yang penting jangan mencela orang yang ingin punya rumah, jangan, karena itu afdal bagus, karena dia bisa berteduh, bisa ibadah tenang, ya kan. Bayangkan kalian aja juga pingin kan ya, walaupun kalian mengatakan nggak pingin ya nggak tahu jangan, tapi secara umum manusia tuh pingin punya rumah, tuh bisa menceritakan tentang kehidupan dunia ini dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, ada orang bertamu kan gitu kan, bisa lebih tenang. Terus kemudian istri juga tenang, tidak lagi mikir tentang biaya kos atau kontrak. Terus kalau meninggal juga meninggal di rumahnya sendiri ya. Kalau anak menikah di rumahnya sendiri, kamarnya tidak di kamar kontrakan yang mungkin gak cukup jika sama menantunya. Bayangkan aja kalian ngontrak atau kos itu di rumahnya kalian, itu kan seneng kan. Kalau di kontrakan gimana kan, sudah yel-yelan istilahnya, kayaknya menangis. Ini karena kebawa perasaan aja, sebenarnya nggak boleh kalau ada manusia itu ya, tapi gimana, nangis itu fitrah. Tapi dalam artian minta-minta jangan minta-minta manusia, mintalah terus pada Allah hingga mendapatkan uang yang dimaksud untuk bisa haji jika ingin haji plus ya terserah Allah ya, itu sama dan kita ujung-ujungnya juga meninggal dunia, semua meninggal. Dan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu pasti mati, mau manusia, mau jin, mau malaikat, mau manusia, jin, hewan ya, mati. Semuanya bernyawa itu pasti mati, kecuali yang Allah kehendaki. Ada malaikat-malaikat yang Allah kehendaki tidak meninggal sesaat hari kiamat, dibenturkan langit bumi, goncang semua, gunung-gunung seperti anai-anai berterbangan ke gunung yang kokoh, anai-anai berterbangan. Anai-anai itu apa ya, masa kapas ya tak tahu. Jadi seperti itulah, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita tak perlu menjelaskan isi macam-macam, yang kita berbuat kerja, laki-laki cari nafkah, itu
adalah jihadnya laki-laki, istrinya menghadapi Allah. Masalah nanti bisa bikin materinya Allah ya. Di waktu sana kan sujud, kita sujud di sini 5 waktu bisa, sholat sunnah juga bisa, saat berdoa setelah sholat 2 rakaat atau setelah witir mungkin, atau ya witir kan sholat malam kan ada witirnya. Ketika kita mau qiyamul lail, menegakkan sholat malam baik tahajud atau sholat malam, istilahnya aja namanya kan macam-macam, sholat malam sholat. Kalau yang waktu Ramadan kan tarawih namanya. Kita jangan pernah sedih walaupun kita ini mengalami kegagalan dan kegagalan seperti saya kali-kali. Gak apa-apa. Mungkin di antara teman saya sekolah dulu ada yang sudah jadi di kementerian katanya kan, ada di kementerian tidak tahu jadi apa. Udah tinggi kedudukannya, udah punya uang banyak, udah punya istri, punya anak, punya rumah juga. Sama, kita tuh harus banyak bersyukur aja kepada Allah. Allah sudah mengatakan la in syakartum la barang siapa dari hambaku yang bersyukur akan kutambah nikmatku, itu loh ayat apa tuh? Ibrahim ya, ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum, jika bersyukur aku tambah nikmat pada kalian. La in kafartum, jika kalian mengingkari, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Dan Allah sudah mengatakan kita terus saja berlindung dari adab Allah ini dengan cara bersyukur, dengan bersyukur kepada Allah. Punya istri, alhamdulillah, waktu itu kita nangis punya istri. Kita punya istri 1, alhamdulillah, syukuri, jangan minta tambah dulu, syukuri dulu. Kemudian punya anak, dulu kan punya anak, punya anak 1, syukuri, tambah lagi, alhamdulillah, tambah lagi, syukuri, penting syukuri dulu, tambah tuh nanti, biar nanti, syukuri dulu, tambah nanti bersama, syukuri terus tambah ya. Kontrak, syukuri dulu kontrakan yang seperti saya tempati ini, syukuri dan syukuri nikmat yang bersyukur Allah akan tambah dengan punya. Mau kita sudah meninggal atau masih hidup, urusan itu kita nggak bisa meninggal ya. Yang mobil misalkan, sama ini kan mobil pinjam ibu saya, pinjam kakak saya, nggak apa-apa, pinjam saudara ipar, nggak apa-apa, dulu nanti kita tambahan bisa mengambil sendiri, baik kita hidup ataupun sudah meninggal, yang penting kita sudah berdoa. Mungkin bisa jadi diwujudkan dalam yang lain, tidak bisa dalam doa kita tidak wujud mobil, tidak wujud rumah, mungkin surga, punya istana, punya bidadari. Ya harapan kita sih bidadari di surganya ya istri kita sendiri yang di dunia, karena sudah janji Allah kan suami istri yang dua-duanya masuk surga, walaupun mungkin mampir neraka atau mungkin langsung surga tanpa neraka. Intinya surga dua-duanya itu adalah istrinya yang di dunia itu menjadi istri yang paling cantik, mengalahkan bidadari yang Allah ciptakan secara langsung. Kan ada Allah nanti menikahkan kita, mengawinkan kita atau menikahkan kita ya dengan bidadari di surga. Setelah proses panjang di dunia ini, ujiannya kan di dunia, penentunya itu dunia. Di dunia ini tuh harus hati-hati. Kita wajib nafkah, bukan ngebom, itu bukan ajaran Islam. Mohon maaf ya, ngebom bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mencari nafkah, jihad, ya jihadnya mencari nafkah. Kalau jihad yang kalau kita diperangi namanya jihad karena diperangi, harta nyawa hilang, itu memang syariat Allah kalau diperang. Kalau kita nggak ada perang, kayak Indonesia ini aman-aman saja, jangan memulai perang, itu dosa tambah. Allah sudah mengancam barang siapa mau bahkan membunuh orang kafir, orang yang tidak beragama Islam dibunuh, malah nggak masuk surga, tidak mencium bau surga ya Pak lafadznya gitu. Barang siapa man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, barang siapa yang membunuh kafir yang dalam perjanjian damai dengan kita, maka Allah nggak akan mencium bau Allah mengancam kita, manusia yang berbuat seperti itu tidak akan mencium bau surga. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita harus hati-hati dalam mengambil guru. Hadis-hadis saya banyak. Masa kita pemimpin zalim, itu urusan dia dengan Allah, tapi kewajiban kita tetap taat selama bukan maksiat. Tapi kalau saya ini maksiatnya para pemimpin, biarkan urusan dia dengan Allah. Kita doakan hidayah sebagai contoh Nabi. Disuruh doakan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita.
Adapun wahyu ketika Nabi perang dan sebagainya itu wahyu semua. Memang kita dapat wahyu, kita Nabi kan bukan. Kita bukan Nabi. Kita harus jangan beramal karena kiai, habib, ustadz takut nanti dibully, tidak diconconi, jangan. Jadi kita ditolak nanti sama Allah. Kita kalau beramal itu harus karena murni pure karena Allah. Ada contohnya dari Nabi, kemudian ikhlas karena Allah, dan kita rindu ketemu Allah. Sebab kalau kita nggak rindu ketemu Allah, Allah pun nggak mau ketemu kita. Allah benci ketemu kita. Makanya jangan benci kematian. Tapi jangan mengharap kematian juga, nggak boleh. Kita mengharapkan umur yang berkah, mau pendek mau panjang berkah. Kalau saya pribadi minta kepada Allah umur yang panjang dalam ketaatan. Kan ada itu doa, Allah ma'afir mali wa waladi wa barik fi ma ataitani wa atil minta kepanjangan umur. Hayati ala taatik, berilah umur yang panjang dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Wa atil hayati ala taatik wa ahsin amali, dan perbaikilah amalku faghfirli, dan maka ampunilah. Ini tak hafal, bukan karena ustaz saya menghafalkan dari buku, dari kajiannya ustaz Sakhal bersama, catat tulis, kalau lupa baca buku, bukan karena suka baca buku juga, bukan. Ya yang penting pas saya semangat di situ, saya semangati, saya seriusi, saya hafalkan. Ya teman-teman juga harus punya semangat. Kalau ada kegagalan jangan putus asa, terus semangat dan terus semangat. Ini adalah konten edukasi supaya kita terus berharap terus pada Allah. Semoga, nggak tahu apa, saya soalnya nggak tahu cara cuan dari YouTube, dari apa ya, belum belajar ya, karena belum belajar. Yang penting saya jalani apa adanya, saya ngasih share ilmu, edukasi, jangan rusak, cuman hati-hati. Tentang kalau putus asa dalam hidup, jangan putus asa, harus semangat, karena setiap manusia pasti diuji oleh Allah dengan kesulitannya masing-masing. Bahkan yang paling sulit ujiannya adalah bukan kita, karena kita bukan nabi. Yang paling sulit ujian adalah para nabi. Walaupun nabi punya mujizat, ada bukti Nabi Muhammad ketika perang beliau berdarah, giginya pecah, tadi kena orang-orang kafir. Jadi teman-teman tolong jangan salah paham, Rasulullah punya jimat anti tidak, Rasulullah saja terluka waktu perang. Jadi bohong kalau mental, kalau kenapa kasih jimat itu bohong semua ya. Nabi aja terluka ketika perang, Nabi mengajarkan para sahabat saya meninggal. Kalau pakai itu bisa sahabat gak usah kemana-mana, udah itu nanti mental semua, enggak kan, meninggal banyak. Nah itulah, kita tidak boleh pakai kepercayaan seperti itu karena itu kepercayaan bukan dari agama Islam. Yang Islam ajarkan adalah pasrah pada Allah, karena semua pasti meninggal. Kalau perang ya perang, tapi bukan memulai perang. Kalau damai memulai perang justru dosa besar, apalagi memerangi orang kafir yang dalam atau yang agamanya selain Islam terus diperangi. Itu ada perjanjian damai kayak di kita, nggak boleh. Nah, kita malah dapat dosa. Kita biarkan muamalah yang baik, jadi muslim yang baik, alam yang mulia, kemahasan khalifah hasil, minta alam yang baik pada Allah. Biar gak kepanjangan, sudah 18 menit. Terus teman-teman ya, bisa serius, bisa guyon, bisa tenang, bisa santai. Ya itulah, kita jangan serius terus, bukan santai terus. Itu aja teman-teman, saya jumpa di lain kesempatan. Barakallahu fikum, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.